Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab fikih syasa. Perkenalkan, saya Riko Ramadhan Pratama dengan NIM 212111364. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua pokok materi atau pembahasan. Yang pertama itu metode pendekatan kajian fikih syasa, dan kedua perkembangan kajian fikih syasa. Yang pertama kita akan membahas tentang metode pendekatan fikih syasa. Dalam mengaji Islam dan politik ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, yang kedua pendekatan sosiohistoris, dan yang ketiga pendekatan filosofis. Yang pertama pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih sebagai optiknya, sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif, artinya mendasarkan dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologi dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial berupa interaksi, struktur, simbol, dan intuisi, dan kesejarahan, yaitu berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. 3. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam bidang formasi politik Islam. Pembahasan kedua yaitu perkembangan kajian fikih syasa. Menurut Munawwir Syazali, perkembangan kajian fikih syasa dalam sejarah umat Islam dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Yang pertama, periode klasik. Perkembangan fikih syasa pada periode ini dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, yaitu atau pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan, yang dibuat oleh Khalifah al-Mu'tasim. Ibnu Abi Rabi mendukung sistem monarki dan memuji Mu'tasim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Menurutnya, monarki di bawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyak kepala politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Berbeda dengan Ibnu Rabi adalah Al-Farabi. Pemikirannya bersifat idealis karena ia banyak belajar dari buku karya tulis Plato. Menurut Al-Farabi, tujuan manusia bermasyarakat adalah untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dan kelengkapan hidup yang membawa kebahagiaan baik material maupun spiritual. Berbeda lagi dengan pendapat Al-Mawardi. Yang menarik dari gagasannya adalah ketatanegaraan adalah kontrak sosial, yaitu hubungan antara al-hali wal aqdi atau al-ikhtiar dengan imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak sosial atau perjanjian atas
dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, atau dasar timbal balik. Dan kedua, periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitab seperti Al-Siyasah Al-Syari'ah fi Islah Al-Ra'i wal Ra'yati Majmu' Al-Fatawa dan Madinal Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagian kebutuhan praktis. Pemikiran Syiah Sunni lainnya yaitu Ibnu Khaldun. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitab Muqaddimah bahwa hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat kondisional karena suku mana saja bisa memegang posisi tersebut. Yang ketiga, periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikiran muslim dalam hal ini yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai jalan Islam yang membuang yang tidak cocok dengan agama Islam. Dalam kancah politik kontemporer muncul 3 sikap umat Islam. Yang pertama yaitu muncul pemahaman Islam adalah agama yang komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Yang kelompok kedua itu di mana Islam meletakkan prinsip bagi peradaban manusia termasuk masalah ketatanegaraan. Dan yang ketiga itu kelompok terakhir yaitu Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nah, terima kasih, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.